Halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa-dosamu. Haleluya. Yesuslah yang sanggup membebaskan Anda dari kutuk dosa maut, kuasa neraka, dan memberikan kepada Anda sorga hidup yang kekal. Pengampunan dosa hanya oleh darah Kristus yang telah tercurah lewat kematiannya dan juga telah bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Adakah yang seperti ini? Yang lain tidak ada, hanya Yesus tentunya. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah video yang muncul ya di FYP TikTok ya. Saudara bisa mampir ya di TikTok @bropavel ya. Bropavel 88. Ya, video ini oleh seorang ustadz ya menyampaikan inilah alasan orang Islam kalau sudah kalah atau ketika mereka tertinggal, ketika mereka miskin, ketika mereka mengalami kekalahan, mereka selalu menjadikan ya agama sebagai alasan mereka. Ya, misalnya ya, kalau mereka miskin, mereka akan berkata bahwa kami ya hanya berfokus kepada akhirat, bukan kepada harta dunia. Nah, itu alasan-alasan mereka pakai itu yang membuat mereka itu semakin tertinggal dan semakin bodoh ya. Itu kalau saya nangkap ya dari pernyataan Ustadz ini. Dan memang tameng umat Islam ya selalu membela diri mereka ya dengan dalil-dalil agama. Itulah yang membuat Islam tidak maju, selalu kalah langkah dan mengalami kemunduran dalam peradaban. Oke, lebih lengkapnya bagaimana ya? Mari kita langsung simak saja pernyataan dari Ustadz ini yang menurut saya ya waras ya, dan saya akan share bagi kita semua. Oh ya, namun sebelumnya Sobat Waras, saya tetap memohon dukungan Sobat Waras, dukung terus Pavel 88 Channel dan juga pelayanan Pavel di pedesaan. Dan saat ini kami sedang membangun ya rumah ibadah gereja ya, walaupun di beberapa daerah gereja dipersulit, dipersekusi, tapi puji Tuhan di sini tidak ada yang melakukan persekusi, dan kita sudah membangun fondasi dan kita akan lanjutkan terus ya sampai selesai tentunya, dan kami sudah beli pasir juga ya, puji Tuhan. Akan segera dilanjutkan pembangunan rumah ibadah ini. Tentunya kita masih membutuhkan biaya yang banyak. Sobat Waras mohon dukung. Saudara bisa salurkan lewat nomor rekening BRI 52 10145 736 532. Berapa saja yang Sobat Waras bisa salurkan dengan ikhlas tentunya, semoga menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih semuanya. Ya, mari kita simak video ini Sobat, langsung aja. Orang-orang Islam zaman sekarang itu memiliki hobi untuk menjadikan agama sebagai tameng atas kesalahan dan kelemahannya atau atas kekalahannya. Misalkan begini, adzan masjid terlalu keras, salah sendiri kenapa rumahnya dekat dengan masjid. Nah, jadi agama itu dijadikan tameng atas kesalahannya. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin? Ya karena kita itu mencari akhirat. Nah, jadi pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran yang memperkosa agama. Jadi agama itu dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Kenapa orang-orang Islam senang sekali melakukan tindakan kekerasan? Ya ini kan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Kenapa orang-orang Islam tidak bisa maju secara teknologi? Ya kan kami itu mencari akhirat. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin-miskin? Ya kan mau sekaya apapun kita itu kan nggak akan dibawa mati, uangnya itu tetap aja akan ditinggalkan kepada orang lain. Jadi untuk apa kita menjadi orang yang kaya? Nah, pikiran-pikirannya itu adalah pikiran seperti itu. Ya, itu ya video yang akan kita bahas, dan ini sudah di like ya 9.000 orang ya, dan komentar 700, dan juga yang membagikan 700-an orang ya. Ya ini ada yang komentar tumben ada yang cerdas begini. Ya benar nih kata Gus Baha,
kita kerja diniatkan ibadah untuk cari uang biar kaya pahalanya banyak banget. Benar banget ya. Iya, Sobat Waras, menurut saya pernyataan ini Dan itu sekarang sebuah fakta. orang-orang Islam zaman sekarang, orang-orang Islam zaman sekarang ini pernyataannya fakta ya. Memang ketika mereka melakukan bom bunuh diri, ya, bom gereja, bom polsek, ya, mereka mengatakan mereka sedang melawan pemerintah yang taugut, ya, melawan kafir, berperang lawan kafir. Karena itulah perintah agama mereka, itu alasan mereka. Kalau mereka miskin karena malas dan bodoh, ya, mereka akan mengatakan, ya, kami itu hanya ingin fokusnya untuk akhirat, ya, bukan duniawi, ya. Kalau masjid toa terlalu kencang, alasannya adalah ngapain kalian ngapain juga rumah kalian dekat masjid. Itulah alasan-alasan orang bodoh, alasan-alasan orang tolol sebenarnya yang selalu menggunakan dalil-dalil agamis untuk menjadi tameng, ya, bagi diri mereka, sehingga ya kalau sudah alasan agamis kan orang udah malas gitu loh. Mau debat sama orang begini ya paling ujung-ujungnya penistaan agama. Ya paling ujung-ujungnya dipolisikan. Padahal sebenarnya misalnya Ibu Meliani, dia hanya mohon supaya masjid toa masjid dikecilin, ya. Itu justru rumahnya dibakar, ya, wihara dibakar, dipenjara pula. Ngeri kawan-kawannya. Inilah realita ketika misalnya ada beberapa orang yang membongkar, ya, kitab atau isi di dalam hadis atau Quran. Itu hanya misalnya MKC mengatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Ya, itu pun jadi persoalan yang besar sehingga itu orang Muhammad KC dipenjara dan lain sebagainya. Problem-problem inilah yang seharusnya ya perlu diwaspadai juga oleh negara, dan harus ada ustadz-ustadz yang berani, ya, membicarakan ini, ya, seperti Gus ini, ya. Coba kita ini berani deh, menurut saya bagus, ya. Kita perlu kasih panggung mereka ini, ya, selagi ceramah-ceramah mereka ini artinya membangun peradaban. Walaupun kita beda iman, tapi setidak-tidaknya mereka ini tidak bikin kacau lah begitu, ya. Orang-orang Islam zaman sekarang itu memiliki hobi untuk menjadikan agama sebagai tameng atas kesalahan dan kelemahannya atau atas kekalahannya. Misalkan begini, adzan masjid terlalu keras, salah sendiri kenapa rumahnya dekat. Ini juga sering saya dengar, ya. Sering saya dengar, ya, ketika buat video di YouTube ada uklim yang masuk, mereka selalu mengatakan, ya siapa suruh, ya, kalau nggak mau dengar itu telinga, gitu kan. Gitu alasannya, ya. Kalau memang kamu nggak suka dengar suara masjid, ya kamu jangan tinggal di tempat itu, ya. Padahal sebenarnya maksudnya, ya, janganlah volume masjid itu sampai membengkakkan telinga, ya. Bahkan orang muslim sendiri pun sebenarnya sudah mengeluh gitu loh, ya. Mereka alasan mengatakan, ngapain kalian orang-orang yang sewa dengan suara masjid, katanya mereka itu adalah iblis karena iblis tidak suka mendengarkan suara masjid. Itulah, ya, kebodohan-kebodohan yang selalu ditampilkan, ya. Padahal kita tuh hanya butuh misalnya, ya, saling menghormatilah suara masjid, suara toa itu tolong dikecilin lah gitu kan. Itu intinya, tapi beribu alasan yang mereka lontarkan supaya mempertahankan terus, ya, keegoisan mereka, keangkuhan mereka. Dan menurut saya pernyataan dari Gus Gembul ini, ya, bagus, ya. Dekat dengan masjid. Nah, jadi agama itu dijadikan tameng atas kesalahannya. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin? Ya karena kita itu mencari akhirat. Nah, ini dia, ya. Miskin, ya, karena sebenarnya nggak punya, malas sebenarnya, ya. Miskin karena malas, ya. Ya, lalu akhirnya agama dipakai. Ya, kalau misalnya kalian aja pakai barang-barang buatan kafir, nggak tahu malu kalian, tapi kalian suka menghina-hina kafir, ya. Mereka selalu mengatakannya karena kami umat Islam itu bukan berfokus kepada duniawi, ya, tapi kami fokusnya kepada akhirat. Yang begini-gini ini kawan-kawan, ya, yang memang fakta, ya.
Jadi pikiran-pikiran seperti itu adalah pikiran-pikiran yang memperkosa agama. Jadi agama itu dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Kenapa orang-orang Islam senang sekali melakukan tindakan kekerasan? Ya ini kan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Nah, ini ya, selalu sama ini halnya ya. Oh, macam-macam lah yang mereka buat ya, geledah ya, bioskop lah, geledah diskotik lah, ya tutup warung makan lah ketika hari puasa dengan alasan itu ya, katanya membasmi ya kejahatan, ya katanya tidak menghormati kami yang lagi puasa dan lain sebagainya. Lu yang puasa ngapain orang yang lapar kan? Nggak gitu juga kali. Yang puasa puasa aja, yang nggak puasa ya silakan makan. Sebenarnya sesimpel itu, tapi lihatlah mereka selalu menggunakan agama untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis dan itu mereka anggap mulia dan itu adalah surga buat mereka ya. Kenapa orang-orang Islam tidak bisa maju secara teknologi? Ya kan kami itu mencari akhirat. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin-miskin? Ya kan mau sekaya apapun kita itu kan nggak akan dibawa mati. Uangnya itu tetap aja akan ditinggalkan kepada orang lain. Jadi untuk apa kita menjadi orang yang kaya? Nah pikiran-pikirannya itu adalah pikiran seperti itu. Dan itu jelas-jelas bukan dari ajaran agama Islam. Nah katanya itu bukan dari ajaran agama Islam ya. Ya itulah kawan-kawan realita ya yang selalu kita hadapi di bangsa ini. Misalnya larangan untuk beribadah ya, larangan untuk ya membangun rumah ibadah. Somata katakan ya, kalau kamu kasih izin bangun rumah ibadah ya kamu tuh dosa jahiliyah lah katanya, sampai mati pun dosanya tidak terhapuskan ya. Ngeri ya. Ya sebenarnya banyak juga ya ustadz-ustadz oknum-oknum ya yang pemikirannya sangat sempit dan mereka anggap itulah ajaran surga dan mereka merasa mereka lah ya panitia surga ya. Tapi kita bersyukur ya di dalam ajaran kita, ajaran Kristus mengajarkan kasih, toleransi, saling menghargai satu sama lain ya. Kita boleh beda keyakinan, kita boleh beda Tuhan ya, beda dong. Kita Yesus Kristus Tuhan kita ya, mereka entahlah siapa ya, katanya Allah SWT, tapi ada yang mengatakan bahwa Allah SWT itu bukan nama pribadi, cuman gelar dan lain sebagainya ya. Itu keributan-keributan ya di mereka ya, itu urusan mereka. Ya, alasan-alasan mereka adalah ya karena itu pikiran mereka begitu sempit ya dan tidak mau menerima perbedaan. Mereka pikir mereka bisa hidup sendiri ya. Mereka pikir ya tanpa orang lain mereka bisa hidup, bisa makan, bisa minum ya, padahal mereka sesungguhnya tak bisa buat apa-apa tanpa orang lain. Tanpa buatan kafir, mereka nol, nothing. Sekarang segala fasilitas, ya internet, ya YouTube, ya segala macam lah tak terhingga mereka nikmatin. Berkat siapa? Berkat orang kafir yang mereka hina-hina itu. Oke, terima kasih video singkat kali ini. Bantu viralkan ya. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Dan dukung terus Pavela 8 Channel. Dukung terus pembangunan rumah ibadah yang sedang kami kerjakan. Semoga taburan saudara seberapapun yang saudara bisa berbagi, kiranya Tuhan Yesus yang akan balas berkat. Salam sejahtera, salam waras dan bye-bye.